Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam kesejahtera kita semua. Perkenalkan, saya Novanzir Ali Catherine, salah satu anggota kelompok dari SNES saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sistem DC Chopper pada formulasi Proteus 8. Oke, pada tugas ini saya akan hanya memberikan presentasi berupa simulasi penggunaannya dari bagaimana cara kerja si buck converter ya, atau step down ya. Nah, ada beberapa komponen yang kita butuhkan, salah satunya juga selain menggunakan arus DC itu ada pulse, ada resistor, ada induktor, ada dioda, dan yang terakhir ada MOSFET. Yang nantinya ketika si MOSFET-nya itu bisa berjalan, dia itu nanti akan mengalir ke induktor dan juga beban. Namun kalau misalnya dia mati si MOSFET-nya, arus tetap akan mengalir ke dioda. Makanya nanti kita akan coba untuk menguji hasil dari tegangan tersebut gitu, yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dimas dan Rido terkait penggunaan hardware-nya. Oke, kita coba buka saja langsung. Kita langsung buat rangkaiannya. Yaitu kita cari dulu DC-nya. Untuk generator kita harus ambil DC. Terus habis itu kita ambil MOSFET. Oke, kita ambil MOSFET. Terus habis itu kita ambil dioda. Kita ambil dioda, kita ambil kapasitor. Habis kapasitor kita ambil resistor. Jadi deh, resistor. Ini resistor. Ini switch itu kita pakai ya, kita pakai switch. Nah, ini kita ambil yang PWM untuk pengukur. Oke, sekarang kita coba yang di atasnya dulu ya, dibenerin. Misalnya buat resistornya kita ambil 100 ya untuk bebannya. Kita sesuaikan lagi. Kita buat garisnya. Nah, setelah itu ini disesuaikan saja ya. Ya sudah nih. Oke, selanjutnya, kita nambah induktor belum ya teman-teman ya. Tambah induktor. Oke, nanti kita menyesuaikan dulu ya yang bagian sini. Oke, ini disesuaikan lagi ya teman-teman ya. Terus itu diodanya bisa di sini. Jadi untuk kapasitor kita ambil dari sini. Untuk resistornya kita bisa di sini. Oke, bentar ya, coba. Nah, untuk mengukurnya itu bisa menggunakan yang voltnya ya, untuk mengukur tegangan. Itu bisa kita pakai DC voltmeter ya, jangan ampere, kalau ampere itu arus. Lalu kita lanjutkan grafiknya. Oke, yang terakhir kita tambahkan grounding ya. Oke, good. Nah, kita lanjut rakit. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk rangkaiannya. Jadi ketika arus masuk, dia akan mengarahkan ke MOSFET. Ketika MOSFET-nya nyala, dia akan mengalihkan arus beban ke sini, sehingga nanti tegangannya itu akan menghasilkan 11 ataupun 12 volt. Nah, ketika si MOSFET-nya dimatikan, dia akan masuk ke dioda, yang lebih mana dioda ini itu akan mempertahankan si arusnya akan tetap berjalan seperti itu. Nanti di hardware-nya dia akan nanti mengukur di sini dan di sini. Nah, seperti itu. Ya, nanti kita akan mengukur berapa daya yang dihasilkan dari converter ini atau DC chopper-nya ya. Oke, saya akan setting dulu ya perihal tegangannya dan function lainnya. Ini kita jadikan 10 mH aja untuk
resistor kita di 100. Untuk kapasitor ada di 1. Dan resistor juga tetap sama di 100. Oke, seperti ini ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita coba ya teman-teman ya buat simulasinya. Oke teman-teman, bisa dilihat ketika MOSFET telah dinyalakan, hasil tegangan yang diberikan yaitu sebesar 11,1,3 volt. Karena di sini saya memasukkan si tegangannya itu 12. Nah, di voltage-nya itu 12, jadi hasil yang diterimanya itu ada di 11,3. Nah, seperti itu aja ya. Paling seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk pengukuran lebih jelasnya atau dengan hardware-nya akan diserahkan kepada kelompok saya. Mungkin sekian pada malam hari ini, kesempatan kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, kali ini saya akan coba untuk menjelaskan komponen yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita mempunyai breadboard dan juga kabel jumper. Nah, jadi untuk rangkaiannya sendiri kita akan buat di breadboard ini, sehingga kita tidak akan membutuhkan pin header. Selanjutnya, kita punya MOSFET, ini dia. Nah, jadi MOSFET ini adalah komponen yang bertindak sebagai saklar elektronik yang mengontrol aliran arus dari sumber tegangan input ke rangkaian. Nah, jadi saat MOSFET-nya on, arus akan mengalir dari sumber input melalui induktor ke beban, dan saat MOSFET-nya ini off, aliran arus dari sumber akan terputus dan induktor akan mengambil alih untuk menyuplai arus ke beban. Berikutnya kita punya dioda. Nah, dioda ini digunakan untuk membantu mengalirkan arus saat MOSFET dalam keadaan off. Jadi saat transistor off, dioda menjadi aktif dan memungkinkan arus dari induktor mengalir ke beban. Dioda ini juga mencegah arus balik yang dapat merusak komponen lain. Nah, selanjutnya kita punya induktor. Nah, ini digunakan untuk menyimpan dan melepaskan energi selama proses switching. Jadi saat MOSFET-nya on, induktor menyimpan energi dan arus meningkat secara bertahap. Sedangkan saat MOSFET-nya off, induktor akan melepaskan energi yang disimpan. Jadi akan menjaga aliran arus ke beban. Kemudian kita juga punya kapasitor ya. Kapasitor ini digunakan pada bak untuk menyaring dan meratakan tegangan output dengan mengurangi riak. Jadi kapasitor ini akan menyimpan energi saat tegangan naik dan melepaskannya saat tegangan turun, sehingga menghasilkan tegangan output yang lebih stabil. Sekarang lanjut ke komponen yang terakhir. Di sini kita punya resistor. Nah, jadi dalam rangkaian DC chopper, resistor itu berfungsi sebagai beban yang mengonsumsi energi listrik dan menentukan besar arus yang mengalir, mengikuti dengan hukum Ohm. Nah, jadi semakin besar nilai resistornya, maka arus yang mengalir akan semakin kecil. Nah, untuk nilai resistornya sendiri kita menggunakan 100 Ohm. Nah, perbedaannya dengan induktor, resistor ini tidak bisa menahan perubahan arus. Jadi jika hanya menggunakan beban resistif, arus akan cenderung putus-putus mengikuti switching MOSFET. Sementara jika dikombinasikan dengan induktor, arus akan menjadi lebih halus dan stabil karena induktor ikut membantu menjaga kontinuitas arus. Nah, setelah sudah dirakit semua komponen ini, lalu kita ambil rangkaian ini ke lab dan lakukan pengukuran dan percobaan.